Center bogeys 135, 50 Angel 60. Masa depan perang Ukraina sulit diprediksi karena banyak fitur bermasalah dari perang ini. Tetapi melihatnya melalui lensa sejarah perang Korea tahun 1950 hingga 1953, mungkin kita bisa mengetahui masa kini dan masa depan perang Ukraina. Misalnya, selama perang Korea, Stalin telah mencoba menguras kekuatan militer dan sumber daya Amerika Serikat dengan memperpanjang periode perang. Ini dilakukan dengan memberikan bantuan ke Korea Utara dan Cina. Demikian pula Amerika Serikat dan negara-negara barat. Mereka saat ini memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama di perang Ukraina. Mereka terus menggelontorkan bantuan senjata ke Kiev agar mampu terus bertarung. Pada akhirnya perang akan berlarut-larut dan menelan banyak sumber daya Rusia. Perang Ukraina sebanding dengan perang Korea juga karena merupakan perang proksi asimetris. Meskipun ada beberapa perbedaan seperti perang kekuatan besar yang terlibat, baik perang Korea dan perang Ukraina secara struktural serupa. Kedua perang tersebut secara umum terdiri dari kekuatan besar yang terlibat langsung, yaitu Amerika dalam perang Korea dan Rusia dalam perang Ukraina. Juga ada kekuatan besar yang terlibat secara tidak langsung, yaitu Uni Soviet dalam perang Korea dan Amerika dalam perang Ukraina. Perang juga melibatkan negara proksi, yaitu Korea Utara dan Ukraina. Dalam nada ini, perilaku Amerika, Uni Soviet, dan Korea Utara dalam perang Korea dapat menjadi presiden bagi Rusia, Amerika, dan Ukraina dalam perang yang sedang berlangsung saat ini. Kekuatan besar yang terlibat langsung dalam perang Korea juga telah mengancam penggunaan senjata nuklir, bahkan hingga 2 kali. Amerika Serikat membuat ancaman pertamanya untuk mencegah intervensi Cina sekitar akhir tahun 1950. Pada tanggal 30 November, Presiden Truman menyebutkan Amerika Serikat akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk menghentikan intervensi Cina di semenanjung Korea. 1 bulan sebelum komentar itu dikeluarkan, Tentara Pembebasan Rakyat Cina yang berkedok sebagai tentara sukarela rakyat sudah memasuki wilayah Korea Utara untuk menyerang pasukan PBB yang dipimpin Amerika. Oleh karena itu, ancaman nuklir Amerika pada November 1950 adalah upayanya untuk mencegah intervensi Beijing di semenanjung Korea. Ancaman kedua dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri John Foster Dulles. Ancaman dikeluarkan pada Mei 1953 ketika pemerintah Eisenhower memulai masa jabatannya dengan komitmen untuk mengakhiri perang Korea. Pada saat itu Dulles mengatakan kepada Perdana Menteri India Nehru bahwa Amerika akan membangun kekuatan militer yang lebih kuat jika pembicaraan gencatan senjata gagal. Sehari sebelumnya, pemerintah Eisenhower juga mengirimkan pernyataan ke Cina tentang penarikannya dari pendirian sebelumnya untuk tidak menggunakan senjata nuklir. Itu berarti Amerika menggunakan pengaruh ancaman nuklir untuk mempercepat berakhirnya perang Korea. Pada fase berikutnya, setelah berakhirnya perang Korea, Amerika Serikat menandatangani perjanjian pertahanan bersama untuk melindungi Korea Selatan. Selain itu juga memperluas peran kekuatan nuklirnya. Karena pemerintah Korea Selatan menentang berakhirnya perang Korea tanpa penyatuan kembali semenanjung Korea, Amerika tetap menempatkan militernya di semenanjung dengan menandatangani perjanjian pertahanan bersama Seoul pada tahun 1953. Pada saat yang sama, Amerika memilih meningkatkan kemampuan nuklirnya sebagai solusi berbiaya rendah untuk memenuhi komitmen keamanannya dari Eropa hingga Asia Timur. Menteri Luar Negeri Amerika John Foster Dulles mengumumkan strategi pembalasan besar-besaran pada Januari 1954. Di sisi lain, Uni Soviet, kekuatan besar yang tidak terlibat secara langsung dalam perang, mendesak Korea Utara dan Cina untuk terus melanjutkan perjuangan mereka. Jelas, Stalin mengejar tujuan untuk menghambur-hamburkan sumber daya nasional Amerika dengan perang. Oleh karena itu, Stalin menunda berakhirnya perang Korea hingga dia meninggal pada Maret 1953. Setelah kematiannya, Korea Utara dan Cina dapat menyelesaikan perundingan gencatan senjata antara pihak-pihak terkait pada Juli 1953. Upaya ini didukung pemerintah baru Soviet yang dipimpin oleh Georgi Malenkov.
Setelah perang berakhir, Uni Soviet memberikan bantuan ekonomi yang besar kepada Korea Utara. Negara-negara Eropa Timur dan Uni Soviet secara kolektif mendukung pemulihan ekonomi Korea Utara. Pyongyang dapat menyelesaikan pemulihan pasca perang dengan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi 41% pada tahun 1957. Meskipun Uni Soviet mencoba mengontrol Korea Utara melalui tekanan internasional, kontrol tidak mudah dicapai karena Pyongyang mengeksploitasi perpecahan Sino-Soviet pada tahun 1960-an. Selain itu, negara proksi yaitu Korea Utara dalam kasus perang Korea mengejar tujuan yang berbeda selama dan setelah perang. Selama negosiasi gencatan senjata, Korea Utara ingin mengakhiri perang sesegera mungkin karena besarnya kerugian akibat pemboman pasukan PBB. Kemudian dengan berakhirnya perang Korea, tujuan Pyongyang adalah rekonstruksi ekonomi dengan bantuan negara-negara komunis lainnya. Namun setelah pemulihan ekonomi selesai, Pyongyang menuju militerisasi negara. Ini karena Uni Soviet menurunkan komitmen keamanannya terhadap Korea Utara. Dalam kasus Ukraina, kekuatan besar yang terlibat langsung adalah Rusia. Sebaliknya, kekuatan besar yang terlibat langsung dalam perang Korea adalah Amerika Serikat yang menjadi pembela Republik Korea. Meskipun ada perbedaan antara Amerika Serikat dalam perang Korea dan Rusia dalam perang Ukraina, kedua negara dalam masing-masing perang memiliki beberapa kesamaan situasi. Pemerintah Rusia juga mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk mencegah intervensi negara-negara Barat. Putin memperingatkan tanggapan secepat kilat dengan menggunakan setiap alat yang tersedia. Ini menyiratkan opsi eskalasi nuklir. Ancaman Rusia ini mengingatkan pada komentar Truman tentang kemungkinan menggunakan bom atom untuk mencegah intervensi Cina dalam perang Korea. Otoritas Rusia juga mengancam Inggris dengan menyiarkan simulasi serangan nuklir Rusia di wilayah Inggris pada 1 Mei 2022. Ini menjadikan komunitas internasional khawatir tentang kemungkinan penggunaan senjata tersebut. Apalagi kekuatan besar yang terlibat secara tidak langsung dalam perang Ukraina, yakni Amerika Serikat, mendukung Ukraina untuk terus berperang. Washington juga memiliki kesempatan untuk menguras sumber daya militer Rusia dengan opsi perang berkepanjangan, mirip seperti yang dilakukan Stalin di masa lalu. Diakui atau tidak, hampir bisa dipastikan Rusia sebenarnya berharap bisa segera mengakhiri perang Ukraina secepatnya. Bagaimanapun, biaya yang dibutuhkan Rusia akan sangat mahal. Rusia juga akan bermasalah dengan logistik senjatanya. Dalam kondisi ini, Rusia akan cenderung melontarkan kesediaannya untuk menggunakan senjata nuklir melawan Barat. Ini dilakukan untuk mempercepat negosiasi gencatan senjata dengan pemerintah Ukraina. Situasi akan semakin sulit jika ekonomi Rusia memburuk. Karena bagaimanapun sanksi yang diberikan Barat memiliki efek jangka panjang. Jika ini terjadi, maka bisa dibandingkan dengan ancaman pemerintah Eisenhower mengenai penggunaan nuklir untuk mencegah kegagalan negosiasi gencatan senjata, sesuatu yang akhirnya mengakhiri perang Korea pada tahun 1953. Misalkan perjanjian gencatan senjata dapat disepakati untuk mengakhiri perang di Ukraina, kemungkinan Rusia akan menyetujui perjanjian aliansi dengan wilayah Donetsk dan Luhansk. Rusia akan menempatkan pasukan militernya di wilayah tersebut, mirip seperti perjanjian Amerika dan Korea Selatan. Selanjutnya, Moskow akan lebih bergantung pada kekuatan nuklirnya karena Rusia akan menghadapi tantangan ganda, yakni masalah ekonomi dan front militer yang diperluas. Kebijakan pertahanan Rusia di masa depan mungkin mirip dengan kebijakan pembalasan besar-besaran pemerintah Eisenhower setelah Perang Korea. Pendekatan ini akan berdampak negatif pada negosiasi pengendalian senjata nuklir di masa depan antara Washington dan Moskow. Di sisi lain, Amerika bersama Barat akan mendukung Kiev untuk rekonstruksi ekonomi, sama seperti ketika Uni Soviet dan negara-negara komunis mendukung pemulihan ekonomi Korea Utara. Meskipun Washington mungkin mencoba meningkatkan pengaruh politiknya terhadap Ukraina, Kiev akan tetap dapat menikmati kerjasamanya dengan negara-negara Eropa Barat lainnya seperti Prancis dan Jerman. Pilihan alternatif ini akan meningkatkan peran otonomi Ukraina sebagai pemain penting dalam koalisi demokrasi internasional. Sama seperti Korea Utara dapat menikmati otonomi antara Uni Soviet dan Cina selama Perang Dingin, Ukraina dapat bertindak secara strategis antara Amerika dan Eropa selama Perang Dingin yang lahir kembali ini. Tetapi apa yang akan terjadi dengan Ukraina di masa depan juga merupakan pertanyaan yang menarik. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.fredsiona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.
assignment to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. Thank you guys, appreciate it.